Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah rencana penelitian pengaruh penambahan kelapa terhadap kadar lemak dan umur simpan biskuit kelapa dengan metode Accelerated Shelf Life Test Arrhenius. Next. Di sini anggota kelompoknya itu yang pertama ada M. Fauzi Ramadan, kedua ada Gusti Ayu Nuntias, ketiga ada Neng Tiara Susmita, dan keempat saya sendiri Muhammad Arus Sirena. Tinjauan pustaka. Biskuit merupakan jenis produk bakery kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak atau lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Termasuk dalam biskuit adalah biskuit Mary Salut, biskuit lapis atau sandwich, biskuit colek, dan biskuit salut. Cracker merupakan biskuit yang dalam pembuatannya memerlukan proses fermentasi atau tidak, serta melalui proses laminasi sehingga menghasilkan bentuk pipih dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis dengan atau tanpa bahan pangan lain yang memberikan rasa dan bahan tambahan pangan. Uh, Kelapa atau Cocos nucifera merupakan tanaman dengan kategori pohon berbuah yang memiliki nilai manfaat sangat tinggi untuk setiap bagian tanaman mulai dari akar hingga daunnya. Kelapa sangat dikenal dengan kegunaan yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari buah kelapa yang matang dapat menjadi sumber makanan bagi banyak orang di daerah tropis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada shelf life, di mana umur simpan ini merupakan kurun waktu suatu produk makanan olahan akan tetap aman, mempertahankan sifat sensori, kimia, fisik, dan mikrobiologi tertentu dengan keterangan pelabelan nutrisi ketika disimpan pada kondisi tertentu. Pada penelitian ini digunakan metode Accelerated Shelf Life Test, di mana ASLT ini adalah penentuan umur simpan dengan cara mempercepat perubahan mutu pada parameter kritis. Metode ini menggunakan kondisi lingkungan yang dapat mempercepat reaksi penurunan mutu produk pangan. Produk pangan disimpan pada kondisi suhu ekstrim, sehingga parameter kritisnya mengalami penurunan mutu akibat pengaruh panas. Latar belakang dalam penelitian ini, biskuit diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yakni biskuit keras, crackers, cookies, dan wafer dengan kandungan kadar air maksimum sebesar 5%. Kadar abu tidak larut dalam asam maksimum 0,1%. Kadar proteinnya itu sekitar 2,7 sampai 4,5%. Nah, minyak atau lemak merupakan bahan inti ketiga dalam komposisi pembuatan biskuit setelah tepung dan gula. Lemak dalam biskuit membantu memberikan tekstur lembut dan empuk, meleleh dalam mulut, dan meningkatkan cita rasa biskuit. Penambahan kelapa akan mempengaruhi karakteristik kimia dan umur simpan biskuit. Hal ini dikarenakan kandungan asam lemak yang terdiri dari asam laurat, sekitar 32,73%, asam miristat sebanyak 28,55%, asam palmitat, dan asam oleat. Tujuan dari penelitian ini memiliki 2 tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan kelapa terhadap kadar lemak dan umur simpan. Untuk tujuan khususnya itu mengetahui komposisi kelapa yang tepat dengan mengetahui kadar lemak yang optimum untuk umur simpan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah alat dan bahan. Untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah terigu, kelapa parut, gula pasir, susu cair, telur, garam, dan bahan kimia untuk uji lemak. Kemudian adapun alat yang digunakan ialah oven, baskom, sendok kayu, neraca analitik, alat uji lemak, dan inkubator untuk menguji daya simpan. Kemudian
ada diagram alir pembuatan dari biskuit. Diawali dengan tepung terigu yang dilakukan penyaringan untuk menyamakan ukuran dari tepung tersebut. Kemudian dilakukan pencampuran dengan mentega, gula pasir, telur, dan tepung. Setelah pencampuran dilakukan pencetakan dan pemasakan pada suhu 180 derajat Celcius selama 10-15 menit. Setelah masak, dilakukan pengujian kadar lemak dan umur simpan. Selanjutnya, dilakukan beberapa formulasi untuk pembuatan biskuit. Yang pertama ialah formulasi 1 dengan kandungan kelapa parut sebanyak 10 gram, sedangkan formulasi 2 dengan kandungan kelapa parut 20 gram, dan formulasi 3 dengan kandungan kelapa parut 30 gram. Sedangkan untuk formulasi terigu, mentega, telur, dan gula pasir pada setiap formulasi sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin menyambung, mohon di next. Nah, ini ada pengantar percobaan. Pada percobaan ini, sesuai dengan judul yang kami ajukan atau kami canangkan, bahwasanya kita akan memantau akibat atau dampak daripada penambahan parutan kelapa terhadap kadar lemak yang akan kami cobakan ke dalam produk biskuit. Nah, rancangan percobaan ini menggunakan rancangan percobaan acak lengkap atau RAL 1 faktor dengan 3 taraf dan 2 kali ulangan sebagai perlakuannya. Di mana taraf tersebut adalah gramasi atau banyaknya kelapa parut yang akan ditambahkan di setiap percobaannya. Yakni untuk percobaan pertama ada 10 gram kelapa parut, kemudian percobaan kedua 20 gram kelapa parut, dan percobaan ketiga 30 gram kelapa parut. Selain daripada penambahan kelapa, komposisi dari cookies atau biskuit yang kami buat itu sifatnya sama atau rata. Maka yang jadi faktor adalah penambahan kelapanya. Makanya kita menggunakan RAL 1 faktor. Nah, selanjutnya setelah penggunaan atau formulasi tadi dibuat menjadi sebuah produk di mana ada 3 perlakuan, kemudian juga ada 2 kali ulangan, berarti total ada 3 kali 2 ya 6 percobaan. Nah, percobaan dalam bentuk cookies. Namun penelitian kami itu belum selesai hanya pada pembuatan produknya saja, melainkan harus diuji. Nah, baru akan terlihat dampaknya setelah dilakukan pengujian secara kimiawi, di mana kita akan melihat dampak dari penambahan kelapa parut ini apakah berpengaruh secara nyata atau tidak terhadap kadar lemak. Nah, kadar lemak sendiri diuji dengan metode SNI 012891 tahun 1992. Ini adalah SNI untuk cara uji makanan minuman, di mana ini memang SNI yang general digunakan untuk laboratorium pangan, menggunakan metode ekstraksi secara langsung menggunakan pelarut organik. Ada 2 pelarut organik yang bisa digunakan, biasanya ada heksana, kalau tidak heksana ada satu lagi seperti halnya toluena. Ada satu lagi sebetulnya yang lebih aman selain daripada toluena. Kemudian persentase dari kadar lemak itu didapatkan dengan metode gravimetri, di mana kadar lemak sisa yang telah diekstrak secara langsung itu akan timbang dan diketahui bobotnya. Nah, bobot tersebut akan menjadi persentase daripada bobot sampel, sehingga nanti didapatkan kadar lemak. Nah, kita akan melihat kadar lemak mana dari penambahan bobot kelapa atau komposisi kelapa yang lebih besar, dan kita akan nilai, kita akan uji secara statistik apakah itu berbeda nyata atau tidak. Nah, pengamatan dilakukan sebagai data uji pengaruh penambahan kelapa terhadap kadar lemak. Kemudian ada analisis atau uji umur simpan, di mana uji umur simpan yang kita lakukan adalah metode ASLT. Metode SLT yang dirancang oleh Arrhenius, yakni dengan menempatkan sampel yang telah dikemas dalam kemasan aluminium foil seperti hanya kebanyakan produk olahan pangan yang sudah ada di pasaran, yang akan kita masukkan ke dalam inkubator dengan 3 setting suhu, di mana 3 setting suhu ini merupakan gambaran atau simulasi daripada percepatan kerusakannya.
kita akan paksa dengan kondisi lingkungan yang ekstrim atau beda daripada biasanya, daripada kondisi penyimpanan biasanya, di mana itu akan mencerminkan percepatan daripada penurunan kualitasnya dengan relative humidity yang konstan pada 60%. Karena kita hanya akan melibatkan satu faktor, yakni suhu, maka dari itu RH sendiri kita akan coba konstankan. Karena kalau misalkan RH juga nanti berperan, artinya di suhu 35 dengan RH sekian, suhu 45 dengan RH sekian, 55 RH-nya beda lagi, itu faktornya akan menjadi banyak. Maka dari itu kita akan kunci di 60 dengan inkubator yang dapat mengunci RH, atau tidak. Kalau tidak ditemukan inkubator yang dapat mengunci RH, bisa kita gunakan larutan garam yang juga memang nanti ada perhitungannya untuk di set di RH berapa atau untuk mendapatkan RH sekian. Nah, kita akan kunci di 60. Nah, pengamatan ini dilakukan pada kadar air. Nah, jadi setiap 1 pekan sekali selama kurun waktu 2 bulan, berarti ada 8 ya, ada 8 pekan, berarti akan ada 8 pengamatan, kita akan melakukan pengujian terhadap kadar air daripada sampel biskuit tersebut. Nah, mengapa kadar air yang akan kita ujikan? Karena kadar air ini kami nilai sebagai parameter kritis yang bisa ditentukan. Mengapa demikian? Karena kadar air dalam suatu produk pangan itu mencerminkan nanti aktivitas airnya atau activity of water atau AW, di mana AW ini berikatan keras atau berikatan sangat erat dengan aktivitas mikrobiologi yang bisa merusak mutu daripada produk pangan yang sudah kita kemas dan sudah kita olah. Selanjutnya, nah, data analisis, pengolahan data menggunakan program statistika seperti halnya SPSS. Kemudian juga uji statistik yang digunakan adalah uji dengan menggunakan tabel sidik ragam atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh perlakuan dengan alfa 0,5% dengan rentang kepercayaannya 95%. Di mana jika memang ada perbedaan secara nyata dari perlakuan 1, 2, dan 3, maka akan dilakukan uji lanjut menggunakan uji lanjut Duncan pada salang kepercayaan 95% juga dengan alfanya 5% atau tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya, nah demikian presentasi dari kami. Rancangan percobaan yang kami ajukan adalah rancangan percobaan untuk menilai pengaruh daripada penambahan kelapa parut terhadap kadar lemak, kemudian terhadap uji umur simpan. Jadi kita akan melihat dari 3 perlakuan tersebut, mana yang memiliki kondisi paling optimum. Pertama, dari segi kadar lemaknya, di mana di SNI belum tercantum batas maksimum kadar lemaknya di SNI biskuit. Kemudian juga kita akan ketahui dari ketiga formulasi tersebut manakah yang memiliki umur simpan yang lebih panjang atau lebih lama. Karena seperti yang kita tahu, tujuan daripada pengolahan produk pangan adalah salah satunya untuk memperpanjang umur simpan daripada produk pangan tersebut. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 1 untuk makalah rancang penelitian dalam mata kuliah desain penyimpanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close.